ada yang tahu manusia purba itu siapa? Atau seperti apa? Bingung? Oke, ayo kita coba lihat jawaban yang sudah kita siapkan. Jadi bisa kita semua lihat di sini. Di sini ada salah satu atau dua orang contoh dari manusia purba yang sudah ada sejak zaman dahulu. Manusia purba ini diperkirakan hidup di kala Pleistosen. Pleistosen itu sendiri adalah era yang berlangsung 2.580.000 tahun yang lalu hingga 11.700 tahun yang lalu. Era Pleistosen dibagi lagi menjadi tiga, yaitu Pleistosen awal atau lapisan bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen akhir atau lapisan atas. Ini sudah saya bahas di materi sebelumnya. Peninggalan manusia purba untuk sementara ini paling banyak ditemukan di daerah Jawa, meskipun di daerah lain juga ada. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa penemuan penting fosil manusia purba di beberapa tempat di wilayah Indonesia tentunya. Jadi Indonesia ini juga punya beberapa tempat yang sudah diklaim oleh UNESCO bahwa daerah atau di beberapa wilayah Indonesia itu memiliki situs manusia purba. Salah satunya ada di Sangiran. Sangiran adalah situs arkeologi di Jawa, Indonesia. Menurut laporan UNESCO tahun 1995, Sangiran diakui oleh para ilmuwan untuk menjadi salah satu situs yang paling penting di dunia untuk mempelajari fosil manusia. Jadi bisa dikatakan dari hasil situs-situs di Sangiran ini memberikan dampak yang positif bagi para ilmuwan di seluruh dunia. Fitur penting dari situs ini adalah geologi daerah. Awalnya kubah terbentuk jutaan tahun yang lalu melalui kenaikan tektonik. Kubah itu kemudian terkikis yang mengekspos isi dalam kubah yang kaya akan catatan arkeologi. Jadi di dalam kubah ini terdapat beberapa hal yang dianggap penting yang bisa kita gali ilmu sejarahnya. Kubah raksasa diwarnai dengan perbukitan yang bergelombang dan terdapat lapisan batuan yang mengandung fosil-fosil manusia purba dan binatang, termasuk artefak. Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Semuling pada tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso atau hewan bertulang punggung belakang, bagian wilayah Sangiran. Eugene Du Bois juga pernah datang ke Sangiran, namun ia kurang tertarik dengan temuan-temuan di Sangiran. Pada tahun berikutnya, 1934, Gustav Hendrik Raup von Koenigswald menemukan artefak letak di wilayah Ngebung yang terletak 2 km di barat laut kubah Sangiran. Artefak itulah yang menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan von Koenigswald, situs Sangiran menjadi sangat terkenal karena berkaitan dengan penemuan fosil Homo erectus. Ini adalah beberapa penemuan fosil di Sangiran. Kalau kita lihat sekilas, ini merupakan bagian dari tulang rusuk manusia purba, dan di bawahnya adalah tulang tengkorak dari manusia purba. Homo erectus di sini adalah takson yang paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens atau manusia modern. Jadi sebelum adanya Homo sapiens, Homo erectus sudah ada. Karena di sini Homo sapiens merupakan manusia yang paling mulai tampak sempurna dan cerdas. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu penemuan fosil di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Trinil adalah situs paleoantropologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil dari situs Sangiran. Berarti di sini Sangiran merupakan situs yang paling besar di wilayah Indonesia.
Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kira-kira 13 km sebelum pusat kota Ngawi dari arah kota Solo. Pada tahun 1891, Eugene Du Bois yang adalah seorang ahli anatomi menemukan bekas manusia purba pertama di luar Eropa. Pada saat itu yaitu spesimen manusia Jawa. Pada tahun 1893, Du Bois menemukan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus serta berbagai fosil hewan dan tumbuhan purba lainnya. Museum Trinil memamerkan beberapa replika fosil manusia purba, di antaranya Pithecanthropus erectus yang telah ditemukan di Karangtengah. Pithecanthropus erectus ditemukan di Trinil Ngawi, serta fosil-fosil yang berasal dari Afrika dan Jerman, yakni Australopithecus africanus dan Homo neanderthalensis. Selain fosil manusia, museum ini juga memamerkan fosil tulang rahang bawah macan, fosil gigi geraham atas gajah, fosil tanduk kerbau, tanduk benteng, serta gading gajah purba. Jadi ada banyak fosil yang telah dipamerkan oleh situs Trinil ini. Ini adalah salah satu lokasi di Museum Trinil, yaitu menggambarkan kehidupan manusia purba pada saat itu. Oke, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksi beberapa manusia purba yang pernah hidup di zaman pra-aksara atau zaman sebelum mengenal tulisan. Yang pertama kita lihat di sini adalah Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan sekitar tahun 1936 di kawasan Sangiran. Jenis manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Fosil dari manusia Meganthropus adalah manusia yang memiliki tubuh yang tinggi. Ditemukan oleh seorang arkeolog asal Belanda, yaitu Van Koenigswald. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari manusia purba Meganthropus. Yang pertama, memiliki tulang pipi yang tebal, otot rahang yang kuat, bentuk tubuh yang tegap, tulang kening yang menonjol, tidak memiliki dagu, serta memiliki bentuk kepala dengan tonjolan di belakang yang tajam. Jadi untuk menggambarkan ciri-ciri manusia purba ini, bukan orang biasa yang bisa menentukan, tapi adalah para ahli yang benar-benar telah mempelajari bagaimana menentukan sifat-sifat atau ciri-ciri dari manusia purba, yaitu seorang arkeolog. Nah, ini salah satu bentuk dari manusia purba Meganthropus, yaitu tulang pipinya tebal. Bisa kita lihat di sini bagian tulang pipi. Kemudian ada otot rahang yang kuat, bentuk tubuh yang tegap, tulang kening yang menonjol, tidak memiliki dagu. Kalau kita lihat memiliki dagu ya, cuma mungkin bagian yang pada umumnya. Kalau dicontoh ini agak berbeda. Kemudian memiliki bentuk kepala dengan tonjolan di bagian belakang yang tajam, lebih kurang seperti ini. Kita masuk manusia purba yang kedua, yaitu kita bahas mengenai jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus yang pertama adalah Pithecanthropus erectus yang diperkirakan hidup di Indonesia pada 1 hingga 2 juta tahun yang lalu. Fosil pertamanya ditemukan pada fosil bagian geraham di daerah Lembah Bengawan Solo, yaitu Trinil. Penemunya adalah Eugene Du Bois pada tahun 1890. Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus: yang pertama, tengkuk dan geraham atau gigi yang kuat, tubuhnya belum tegap sempurna, hidungnya tebal,
Dahinya lebih menonjol dan lebar. Rata-rata tingginya 165 cm sampai 180 cm. Memiliki otak sekitar 750 cc hingga 1350 cc. Jenis manusia purba Pithecanthropus juga ditemukan di Mojokerto sehingga disebut dengan Pithecanthropus mojokertensis. Sedangkan fosil manusia purba yang ditemukan di daerah Ngandong, Solo diberi nama Pithecanthropus soloensis. Jadi nama Pithecanthropus ini dibuat berdasarkan daerah tempat dia ditemukan. Nah, ini lebih kurang dari bentuk manusia Pithecanthropus erectus. Bisa kita lihat di sini mereka hidup seperti ini, berburu, hidup di gua-gua, kemudian mencari makan secara berpindah-pindah untuk bertahan hidup. Oke, kita lanjut. Jenis manusia purba yang ketiga yaitu manusia purba jenis Homo. Merupakan manusia purba yang paling muda dibandingkan manusia purba jenis lainnya. Jenis Homo juga sering disebut sebagai Homo erectus atau manusia tegak atau Homo sapien, yaitu manusia yang cerdas. Berdasarkan usia lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diperkirakan jenis Homo hidup 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama, namun ini paling muda di antara semua jenis manusia purba. Kira-kira pada angka tahun seperti ini, kamu semua sudah dilahirkan ke dunia? Jawabannya sudah pasti belum. Oke, kita lanjut. Manusia purba jenis Homo terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada Homo soloensis. Ciri-ciri Homo soloensis antara lain yang pertama volume otak antara 1000 sampai 1300 cc. Yang kedua memiliki tinggi badan 130 sampai 210 cm. Kalau kita lihat dari tinggi badannya, ini memiliki ketinggian lebih tinggi dibandingkan jenis manusia purba sebelumnya. Wajahnya tidak menonjol ke depan, berjalan tegap dengan dua kaki, bipedal sehingga cara berjalannya lebih sempurna dibandingkan dengan manusia purba sebelumnya. Otot tengkuknya mengalami penyusutan. Ditemukan pula hasil dari kebudayaan manusia purba Homo soloensis, yaitu kapak genggam atau kapak perimbas, alat-alat serpi, peralatan yang terbuat dari tulang, dan peralatan zaman dahulu lainnya. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa manusia purba jenis Homo itu mulai nampak kecerdasannya. Salah satunya bisa dilihat dari hasil kebudayaan mereka, yaitu menggunakan kapak genggam dan kapak perimbas sebagai alat untuk bertahan hidup. Nah, ini adalah beberapa gambaran dari jenis manusia purba Homo soloensis. Ini bisa kita lihat wajahnya seperti ini. Kalau kita lihat sekilas, itu semua jenis manusia purba itu tampak sama. Wajahnya memang agak mirip dengan kera, namun kita mulai dari segala jenis manusia purba tadi, ada Meganthropus, kemudian ada Pithecanthropus, yang terakhir ada Homo, jenis manusia purba Homo. Jadi di antara ketiga manusia purba itu, jenis manusia purba Homo lah yang mulai mendekati manusia seperti zaman sekarang. Kita lanjut jenis manusia purba Homo yang kedua, yaitu Homo wajakensis. Jenis fosil ini ditemukan oleh Edwin Du Bois di daerah Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 1889. Fosil yang berhasil ditemukan hanya berupa tulang tengkorak, rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Ciri-ciri lain dari Homo wajakensis yaitu memiliki hidung yang lebar,
dan bagian mulut yang menonjol, memiliki wajah yang lebar dan datar. Tulang tengkorak terlihat membulat, memiliki tonjolan yang sedikit mencolok di bagian dahi. Nah, seperti inilah gambarnya. Masih jelas juga ya monyetnya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada Homo floresiensis. Seperti yang kita lihat di sini ada nama daerah Flores. Jadi bisa kita simpulkan kalau Homo floresiensis merupakan manusia purba yang berasal dari daerah Flores. Oke, kita lihat dulu. Jenis fosil ini ditemukan oleh tim arkeologi gabungan dari Puslitbang Arkeologi Nasional Indonesia dan University of New England, Australia pada tahun 2003 saat melakukan penggalian di liang buah daerah Flores. Diperkirakan hidup di antara 94.000 sampai 13.000 tahun sebelum Masehi. Adapun ciri-ciri dari Homo floresiensis antara lain, yang pertama memiliki badan yang tegap, berjalan dengan dua kaki atau bipedal. Kemudian tinggi badannya kurang dari 1 meter. Berarti untuk Homo floresiensis ini lebih pendek dibandingkan manusia purba jenis lainnya, karena tinggi badannya kurang dari 1 meter, sedangkan yang lainnya mencapai 2 meter. Volume otaknya sekitar 417 cc dan tidak mempunyai dagu. Nah, seperti ini Homo floresiensis. Ada sebagian yang mengatakan bahwa jenis manusia Homo floresiensis ini mirip dengan Hobbit. Ada yang tahu Hobbit itu apa? Bagi yang suka nonton film tentunya tahu Hobbit itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Perkembangan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis lebih lanjut disebut sebagai Homo sapien. Homo sapien perkembangannya lebih sempurna dibandingkan dengan manusia purba Homo lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari cara berpikirnya. Meskipun masih sangat sederhana, tetapi setidaknya lebih maju dibandingkan manusia purba jenis Homo lainnya. Oleh karena itulah Homo sapien berarti manusia yang cerdas dan diperkirakan hidup 40.000 tahun yang lalu setelah masa-masa penelitian. Homo sapien ini merupakan manusia purba yang cerdas dibandingkan manusia purba lainnya dan memiliki postur tubuh yang sama dengan manusia zaman sekarang, tetapi masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Jenis Homo inilah yang diperkirakan merupakan nenek moyang dari bangsa Indonesia. Nah, seperti ini kira-kira bentuk dari Homo sapien. Di sini Homo sapien sudah mulai tampak cerdas, sudah bisa menghidupkan api, yaitu menggunakan batu-batuan. Oke, sekarang kita lihat perkembangan manusia purba dari waktu ke waktu. Kita mulai dari manusia purba jenis Australopithecus africanus. Ini tidak terdapat di Indonesia. Ini terjadi sekitar 7 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Itu hiduplah manusia purba Australopithecus robustus dan Australopithecus boisei. Kemudian 2,5 juta tahun yang lalu hidup lagi manusia purba jenis Homo habilis. Di sini ciri-cirinya bisa kita lihat sendiri, ukuran postur tubuhnya lebih pendek dibandingkan Homo erectus. Homo erectus hidup sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Kalau kita lihat dari awal, ini manusia purba memang tampak seperti bukan sebuah ya, merupakan seekor kera. Dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangan yang cukup besar. Kemudian kita lanjut ke Homo sapien. Itu diperkirakan hidup sekitar 400 sampai 150.000 tahun yang lalu. Di sini mulai nampak perubahan dari segi wajah dan cara berjalannya. Ini mulai tampak tegap.
Kemudian pada 120.000 tahun yang lalu hidup pula manusia purba jenis Homo neanderthal. Di sini beda lagi ya bentuknya. Kemudian 35.000 tahun yang lalu ada lagi manusia purba jenis Cro-Magnon. Itu mulai sempurna, dan yang paling sempurna seperti yang kita lihat di sini yaitu manusia modern yang hidup pada zaman sekarang. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita itu berasal dari seekor monyet. Kalau kita bahas dari segi sejarah seperti itu. Jadi mulai dari sini mengalami perubahan demi perubahan. Bisa kita lihat dari postur tubuh, dari segi wajah, dari cara berjalan, dan dari cara menggunakan alat-alat untuk bertahan hidup. Oke, cukup sekian pembahasan mengenal manusia purba. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar yang telah disediakan di bawah ini. Dan tentunya jangan lupa di subscribe